Orang musyrik, orang yang berpaling dari Allah, tidak menyembah kepada Allah, nggak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini Allah meluaskan ampunan. Sebanyak-banyaknya Allah dikasih ampunan kepada hambanya. Tapi orang yang musyrik, orang yang tidak menyembah kepada Allah, nggak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala musyahinin, atau orang yang berantem, yang sedang bermusuhan. Makanya kalau malam ini kalau bisa kita minta maaf sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman kita yang punya salah, kita minta maaf. Orang yang bermusuhan pada malam hari ini nggak dapat ampunan dari Allah. Ini kalau kita dapat ampunan pada malam hari ini, setahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun diampuni dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila qatir rahim. Dan juga Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang putuskan tali silaturahmi itu nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah banyak ngampunin dosa, tapi orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau udah pernah putus sama orang daripada silaturahmi, hubungin lagi, telepon lagi, minta maaf, mungkin kita pernah marahan, ya. Tapi kalau pacaran nggak boleh. Oh, ini baru putus sama pacar nih, terus mau balik lagi, nggak boleh kalau kayak gitu ya. Ya, nanti ya. Ikhlasin. Wala ila musab bali, wala ila adil liwalidi, wala ila mudbirin khamar. Dan juga orang yang hukukul walidain, durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua pada malam hari ini nggak diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai nyakitin hati orang tua, ibu kita sakit hati karena perilakunya kita, ayahnya kita sakit hati karena perilakunya kita, pada malam hari ini nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta ampun sama orang tua kita. Kita minta ridhonya sama orang tua kita, jangan malu. Malam hari ini pulang dari ini, cium kaki orang tua kita, cium kakinya. Cium kaki ibu kita, cium kaki ayah kita, minta ridho kepadanya. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka sama orang tua. Orang tua, kalau kita durhaka nggak diampunin malam ini dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila mudmir khamar, dan juga orang yang kecanduan terhadap khamar. Orang yang kecanduan terhadap minum khamar, minum-minuman yang memabukkan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayang kalau kita udah masuk malam nisfu Sya'ban ini, Allah udah ngasih peluang untuk diampuni dosanya, tapi kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah masuk bulan Sya'ban, bahkan di hari Sya'bannya ini Rasulullah mengatakan apa? Tatkala Rasulullah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini 1 bulan full? Tidak seperti bulan-bulan yang biasa setelah yang bulan suci Ramadan." Karena Rasulullah setiap hari berpuasa, ya kan? Di setiap bulan ini berpuasa, setiap bulan ini berpuasa. Beda. Rasulullah kalau udah bulan Sya'ban 1 full penuh berpuasa. Ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa full di bulan Sya'ban?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Karena di bulan inilah yurfaul a'mal, diangkat amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uhibbu an yarfa'al amali wa ana shaim." Kata Rasulullah, aku amat ingin, keinginanku, kesukaan aku diangkat amal ibadahku, posisiku dalam kondisi berpuasa. Nah, makanya dianjurkan berpuasa sunnah di dalam bulan Sya'ban. Tadi ini harusnya kita berpuasa bulan Sya'ban. Nah, atau kemarin-kemarin sebelum malam nisfu Sya'ban. Karena diriwayatkan kalau setelah malam nisfu Sya'ban udah nggak dianjurkan lagi puasa sunnah. Karena itu udah dikit lagi masuk bulan suci Ramadan. Tapi kalau puasa qadha masih diperbolehkan. Kalau untuk puasa sunnah kurang dianjurkan kalau setelah malam 15. Kalau kita mau puasa sunnah itu sebenarnya sebelum malam 15. Kalau setelah, maka kalau kita mau sholat, mau puasa, maka puasa qadha. Kalau tahun kemarin kita ada bolong, nah malam itu kita puasa sebelum bulan suci Ramadan untuk menambal bolong-bolong kita yang lalu. Al-Imam Sayyidina Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, "Lailatul nisfu min Sya'ban hiya afdal layali ba'da Lailatul Qadar." Malam nisfu Sya'ban ini malam yang afdal setelah malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, kata Imam Abdul Qadir Jailani, maka yang lebih afdal adalah malam nisfu Sya'ban.
Makanya kalau kita beristighfar, kalau kita beristighfar di hari Jumat, kita ibadah di hari Jumat, istighfar minta ampun, dosanya kita seminggu diampuni sama Allah. Dari hari Jumat sampai ketemu hari Jumat diampuni dosanya oleh Allah. Lailatul nisfu Sya'ban, kalau kita masuk malam nisfu Sya'ban diampuni sama Allah dosanya 1 tahun. Dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari malam nisfu Sya'ban sampai malam nisfu Sya'bannya lagi diampuni sama Allah. Kalau kita masuk malam Lailatul Qadar, kita dapetin malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, seumur hidup kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup kita dosanya kita diampuni sama Allah. Kapan malam Lailatul Qadar? Malam di dalam bulan Ramadan. Kalau kita pengen dapetin malam Lailatul Qadar, ibadah dari tanggal 1 bulan suci Ramadan sampai tanggal 30, pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Pasti kita dapat malam Lailatul Qadar di tengah malam. Posisi kita lagi sholat taraweh, posisi kita sedang sholat witir, posisi kita sedang sholat isya. Sholatnya kita dilipat gandakan oleh Allah seperti kita ibadah 1000 bulan lebih. 1000 bulan lebih. Hitungan bulan itu 1000. Kalau 1000 bulan aja hitungannya udah 82 tahun. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar seperti kita ibadah 82 tahun. Ibadah kita seperti ibadah 82 tahun. Umur kita paling berapa? Ya kan? Taruh 50, 60, 70. Tapi kita ibadahnya kita, pahalanya kita udah ngelebihin daripada umur kita. Berarti dosanya kita diampuni oleh Allah seumur hidup. Itu kalau seumur hidup kita sekali. Bayangin kalau kita setiap tahun dari umur 15 tahun kita sampai umur 60 tahun, kita setiap tahun dapetin malam Lailatul Qadar, berarti hitung 82 kilo kali 6, berapa puluh itu dikali tuh, kira-kira berapa ratus tahun itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung umat Nabi Muhammad mendapatkan fadilah-fadilah seperti hari Jumat, seperti malam nisfu Sya'ban, dan juga seperti malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam hari ini dengan niatan yang tadi, yang khususnya kita niat kepada Allah agar bala bencana yang ada di negeri kita, khususnya bencana seperti COVID-19, corona, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena penyakit itu semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dokter-dokter pun yang menangani semoga mendapatkan gelar syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua, kita dan keluarga kita diampuni dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah mendahulukan kita, semoga berkat kita berkumpul pada malam hari ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang masih hidup, semoga hajat-hajatnya dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, habis itu baru kita langsung sholat isya. Habis sholat isya, sholat witir 3 rakaat sebentar, ya. Sholat witir kita berjamaah, niat malam nisfu Sya'ban, sholat witir.